Teman-teman, ada yang bertanya lagi tentang kasus Ferdy Sambo. Bang, menurut abang persidangan ini bagaimana sih? Katanya. Jadi begini teman-teman, saya juga masih meraba-raba nih, kemana arah persidangan ini? Tujuannya apa gitu? Kok muter-muter aja di situ? Coba kita bahas dengan pelan-pelan ya. Kasus ini dua. Yang pertama adalah kasus tentang pembunuhan. Ya. Yang kedua, kasus tentang obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Dua itu aja perkara yang sedang dibongkar ini, teman-teman. Terkait dengan pelecehan, dugaan kekerasan seksual, itu tidak ada di dalam perkara ini. Mengenai menghalangi penyidikan itu jelas ya, sudah terbukti jelas dia, dan memang ada faktanya bahwa terjadi menghalangi penyidikan ya, seperti menghilangkan CCTV, merekayasa, itu sudah jelas dia tujuannya memang menghalangi penyidikan, itu pasti terbukti. Mengenai pelecehan seksual tadi, itu apapun hasilnya, ada atau tidak pelecehan seksual, itu tidak akan mempengaruhi perkara, teman-teman. Tentang kepribadian apapun itu tidak akan mempengaruhi perkara ini. Ya, itulah yang disebut dengan motif ya. Pelecehan seksual ini kan arahnya ke motif, karena ada pelecehan seksual sehingga terjadi seperti itu. Nah, dalam perkara pembunuhan ini motif tidak penting untuk pembuktian ya. Kalaupun hakim mencari motif, itu tujuannya hanyalah sebagai pertimbangan nantinya untuk menjatuhkan vonis, menjatuhkan berat atau ringannya hukuman. Itu saja. Ya, kalau motifnya begini, oh ini memperingan. Kalau motifnya ini memperberat. Itu saja, ya. Tapi tidak ke arah pembuktian adanya pembunuhan atau tidak. Jadi saya ulangi lagi, kasus menghalangi penyidikan sudah jelas ya. Kemudian kasus pelecehan seksual tidak terlalu penting. Itu hanya motif yang hanya berpengaruh kepada pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman berat atau ringan. Yang paling penting menurut saya adalah tentang pembuktian apakah ini pembunuhan berencana atau tidak. Kalau pembunuhan biasa mungkin sudah jelas juga ya, bahwa ada yang meninggal, ada yang mengaku menembak, dan ada yang mengaku menyuruh. Itu sudah jelas. Yang perlu dibuktikan adalah apakah ini berencana atau tidak. Harusnya yang digali di persidangan ini adalah wujud perbuatan. Apa sih perbuatan para terdakwa ini sehingga mereka dipersangkakan melanggar pasal itu? Wujud perbuatannya apa? Ya, misalnya Sambo, kapan dia berencana membunuh? Kalau memang berencana ya. Lalu bagaimana cara dia berencana? Siapa yang diminta untuk membantu dia berencana? Modusnya seperti apa? Bagaimana teknik pelaksanaannya? Siapa melakukan ini? Siapa yang tugas ini? Siapa ini? Itu yang harus dibuktikan bahwa itu memang berencana gitu. Peran masing-masing ini yang harus dibuka sejelas-jelasnya. Ingat ya, bukti itu harus lebih terang daripada cahaya katanya. Jadi itu yang harus dibuat terang dia. Peran Ferdy Sambo apa? Peran Barada Richard apa? Peran Ibu Putri apa? Peran daripada Bribka RR apa? Peran daripada si Kuat apa? Itu harus diurai dia. Ini sampai sekarang belum kesana, belum jelas itu. Apa perbuatannya, bagaimana cara melakukannya, siapa saksinya, ya, kapan dilakukan, kapan mereka, ini kan belum dibuka. Kapan Ferdy Sambo ingin membunuh, bagaimana cara dia ingin membunuh itu. Siapa yang disuruh, bagaimana cara menyuruhnya, siapa yang saksinya yang mengetahui. Apa alat yang digunakan, bagaimana cara tekniknya, urut-urutannya yang seperti direncanakan seperti apa, di mana mereka berembuk melakukan itu.
itu harus jelas. Begitu juga Richard, dia disuruh siapa, bagaimana cara menyuruhnya, kapan disuruh, apa yang harus dilakukan Richard, siapa yang mengetahui perencanaan ini. Itu harus jelas. Begitu juga Bu Putri. Bu Putri ini perbuatannya apa sehingga dia dipersangkakan melanggar pasal itu. Bentuk perbuatannya apa, di mana, kapan, siapa saksinya, itu harus jelas. Begitu juga Barada RR. Dia perannya apa? Kuat, perannya apa? Jelas dia begitu. Tidak cukup dengan, wah dia ini penjahat, dia harus dihukum. Harus dibuktikan. Ini yang nggak dibuka sampai sekarang teman-teman. Ya kan? Dan membuka ini semua tugas jaksa. Jadi sederhana kan. Jaksa hanya perlu membuktikan peran daripada para terdakwa masing-masing. Ya. Dan tidak boleh ngarang-ngarang, harus memang bisa dijelaskan. Dengan bukti yang disampaikan jaksa itu, kita nanti bisa membayangkan bahwa kejadiannya seperti ini gitu. Jadi tidak pakai perkiraan, ya. Pembuktian itu harus lebih terang dari cahaya, tidak dengan perkiraan, dugaan gitu. Dibuktikan dia. Itulah kesempatannya sekarang di persidangan itu, memeriksa semua orang. Jadi yang paling utama dibongkar, ya, digali adalah Sambo, Richard, Bu Putri, Bribka RR, si Kuat. Itu yang harus dibongkar. Kalau cerita di Magelang nggak terlalu penting untuk pembuktian. Itu hanya untuk mencari motif. Tadi sudah saya katakan, motif tidak penting dalam pembuktian. Nah, itu tugas jaksa. Lalu tugas pengacara membantah, menyanggah tuduhan-tuduhan jaksa dengan fakta juga. Jadi supaya tidak berbelit-belit, tidak kemana-mana sehingga timbul fitnah sana sini, harusnya persidangan ini fokus saja ke pembuktian apakah benar terjadi pembunuhan dan pembunuhan itu adalah direncanakan. Itu saja. Jadi kita tunggu nih, apa peran dan perbuatan Pak Sambo, apa peran dan perbuatan Richard, apa peran dan perbuatan Bu Putri dan seterusnya. Itu yang perlu dibuka. Itu yang perlu dibuktikan dengan terang benderang. Lebih terang dari cahaya katanya. Ingat, saya ulangi lagi, harus bisa dibuktikan wujud perbuatan masing-masing terdakwa ini. Kalau kita tidak bisa membuktikan wujud perbuatannya, berarti kita tidak boleh menghukumnya. Ini tugas jaksa. Jadi kita berharap jaksa kita ini benar-benar jeli, supaya jangan para terdakwa ini lepas. Begitu. Karena apa? Karena sudah terlanjur ditahan. Kalau orang sudah terlanjur ditahan, itu kan kalau ternyata nanti tidak bisa dibuktikan, negara bisa dituntut ganti rugi. Akibat dia sudah ditahan, ternyata orangnya salah atau tidak terbukti. Negara wajib ganti rugi. Disinilah dibutuhkan profesionalisme daripada para penegak hukum itu. Mudah-mudahan bertambah wawasan kita.